Andrian Panjaitan, silakan. Ya, Terakhir ya. Shalom, Pastor. Ya, Shalom. Saya ingin nanya ke Pastor ini kan mengenai Isa dan Yesus. Ya, Pastor kan udah kuliah di Israel dan pernah ke Israel. Menurut pandangan orang Yahudi sendiri, Pastor, mengenai tokoh-tokoh Nabi yang ada di kitab mereka dengan Nabi yang di kitab sebelah itu kan, kalau menurut saya kan jelas-jelas beda kali ya. Tapi kalau menurut orang Yahudi itu pandangannya gimana, Pak Pastor? Kalau menurut orang Yahud yang di Haifa, profesor-profesor Haifa, maka tokoh kenabian yang ada di Torah, yang ada di Tanakh dengan yang di Al-Quran itu beda. Allahnya orang Islam itu beda dengan Allahnya orang Yahudi. Kalau mau Tovia Singer sama ya, karena tolol. Tovia Singer itu rabi tolol ya. Rabi yang tidak sekolah yang jelas. Makanya rabi itu sekolah mesti ditanya gurumu siapa. Mesti ditanya. Itu ya. Dari dulu ya. Dari dulu. Makanya murid-murid Yesus itu karena bukan dari House of Hillel atau House of Shammai yang resmi, loh ternyata mereka sama-sama dengan Yesus. Gurunya adalah Yesus. Gitu kan. Itu diremehkan karena bukan dari perguruan yang elit ya. Gitu. Sama Akiva dulu cuman kelas kecil, tiba-tiba Akiva punya murid 24.000. Wah, hebat ini. Nah, sementara Yesus muridnya cuma 12. Ya kan? Oh, bukan hebat, itu rabi kecil ini. Gitu ya. Pengikutnya banyak, tapi kan karena muridnya cuma 12 ini. Yang dimuridkan untuk pengikutnya banyak, tapi yang dimuridkan hanya 12 ini. Makanya nggak dianggap. Sama ya, rabi-rabi zaman sekarang juga gurunya siapa? Daripada Tofiasi kan mendingan saya, saudara. Jelas. Yang ngajar saya orang-orangnya jelas semua. Ya. Makanya banyak rabi-rabi berkata monoteisme. Oh, kita ini Yudaisme, monoteisme. Sampai sekarang kalau bukan di internet tuh. Monoteisme, Yudaisme. Enggak. Semua profesor saya di Haifa kata bahwa Yudaisme adalah monolatri. Henoteisme. Nah, itu sudah beda lagi. Dan nabi-nabi yang disebutkan di Al-Quran itu beda dengan nabi-nabi yang ini. Ya, beda ya. Gitu ya. Andrian, mana hilang nih? Ya, iya, Oke ya. Jadi Pastor, beda. jelas, Pastor. Maksud saya kan gini, Pastor. Tergantung siapa yang ngajar. Iya, Pastor. Heeh. Ya, maksud saya gini kan, Pastor. Kan, contoh saya ini orang Batak. Saya ini kan diceritain sejarah-sejarah Batak ini orang-orang tua saya. Tiba-tiba ada orang Madura nulis cerita Batak maupun Persis, tapi beda. Kan harusnya kita nuntut ya, sebagai orang Yahudi itu kita yang punya sejarah itu harusnya nuntut ke Iya, agama kalian sebelah orang itu. Batak kan di framing kan sama orang Islam kan? Sejarahnya kalian kan di framing kan? Diputar balik. Nah, itu sama. Ya, Ya, sama dengan orang-orang yang di framing sama Islam dipaksa untuk menerima. Nah, contoh yang hendak dikorbankan itu Ismail atau Ishak. Maka orang Islam itu memaksa ngotot bahwa Ismail, padahal isu Ismail dikorbankan itu baru abad ke-14, baru booming itu ya. Zaman Ottoman itu, sebelumnya itu ya emergence ya katakan ya. Ya, ini ada di dalam ini ya, ada jurnal nih ya. Ini ya, lihat ya. Contoh nih ya, Islamic tradition. Al-Tabari, non tarik gini ya. History Prophet and King, Prophet Patriarch give list of hadith that claim Ishak was intended sacrifice. Ya, according Abu Quraib dan Yamin Mubarak, ya, according Ul Husain, according Yakub dan Tusian ya. Oh ini ya, banyak sekali nih ya. Ini semua Ishak semua yang dikorbankan ini, yang akan dikorbankan ini ya. Umayyad Ibrahim apa ini sebelum abad ini ya. Ini adalah berdasarkan sebelum abad ke-10 ya. Tapi kemudian tiba-tiba berganti ya, tiba-tiba berganti dari
banyak sekali orang-orang ini, ya. Nah, baru nih ya, yang Ismail ya, according Abu Quraib, Ibrahim according Abu Bashar, dan Humayyad Yahya according Yakub. Ya ini baru ini ya. Tapi mulai kapan? Mulai kapan? Ntar ya. Kayaknya di sini ya. Ini ya. Ya katakan ya di sini ya, Roy von Ruben ya, ini orang Yahudi ya. Waktu orang Yahudi ini melakukan penelitian, sejak kapan sih sebenarnya? Ya, sejak Tabari 923 itu tadi ya. Jadi di Tabari itu ya, Tabari kan tahun 923 ya. Semua itu ceritanya Ishak. Baru kemudian tiba-tiba Tabari keluar ini Ismail. Tahun 900-an itu mulai perang salib itu loh. Ya mulai perang salib itu. Ya. Terus ada seorang Hungarian orientalis ya. Bahkan Muhammad saja merujuk kepada Ishak yang akan dikorbankan sebelumnya. Karena politis. Lalu di framing sama orang-orang Islam. Karena Muhammad sendiri tidak menyebutkan bahwa itu adalah Ismail. Tidak disebutkan. Tapi dikatakan ada the righteous man. Ya. Siapakah the righteous man? Ya, Lord grant me a righteous son. Ya. Dan God give a righteous, ya, the prophet and the righteous man. Itu ya. Jadi Muhammad sendiri merujuknya, kalau kita baca merujuknya kepada Ishak sebenarnya. Tetapi kemudian dipaksa jadi Ismail. Di framing. Ya, di framing. Ya, in the slow emergence of Muslim consensus around Ismail as the son of sacrifice, the case of reactive theology. Jadi baru ya dalam masa perkembangannya baru dibalik tuh, oh Ismail ternyata dulunya enggak Ishak, dulunya ya Ishak yang dikorbankan. Lalu orang-orang Islam itu mulai mulai itu ya berbarengan dengan perang salib sampai Bizantin ditaklukkan, terutama kemudian di pan-Islam itu disebarkan, akhirnya tidak ada lagi yang tidak sepakat, semua sepakat bahwa Ismail. Namanya pan-Islam itu ya tahun 1930-an. Ya. Iya betul. Politik banget ya, karena politik. Tujuannya supaya orang, coba sekarang kita logikanya ya. Kita nih logikanya nih. Ishak, ya tadi kan di dalam penelitian tadi ya si Ishak ini kan, Ishak yang dikorbankan, ya Ishak ini kan yang kemudian karena rela dia diberkati kan, Yakob, ya kan, kemudian sampai 12 suku Israel, semua nabi-nabinya Israel semua gara-gara Ishaknya rela mau dikorbanin. Kalau Ismailnya dapat apa? Lihat ya, gara-gara Ishak mau, kalau yang dikorban, yang nurut ini kan Ishak yang rela, kan ditanya sama dalam Al-Quran, anakku, aku tadi malam bermimpi bahwa aku disuruh mengorbankan kamu. Ya sudah, ya aku rela, katanya Ishak kan. Udah, gara-gara dia rela, maka dia diberkati kan. Semua suku nabi-nabinya banyak banget di sini kan, Israel. Pertanyaannya, kenapa dari Ismail, ya nggak ada, ini kan tahun 2000 sebelum Masehi nih, Ismail kan. BC kan, 2000 sebelum Masehi lo ya, tiba-tiba tahun 700 Masehi, AD, 2700 tahun kemudian, tiba-tiba, Muhammad baru muncul, setelah 2700, setelah hampir 3 milenium, baru muncul yang namanya Muhammad. Ini kan aneh, sedangkan ini nyambung dari Ishak sampai ke Yesus, ya, sampai dengan nyambung ceritanya. Dari Ishak sampai ke, jangan sampai Yesus deh, sampai Maimonides lah, sampai Rambam, nyambung ceritanya. Nah ini Ismail ujuk-ujuk 3 milenium muncul Muhammad.
Nah terus setelah Ismail itu dikorbanin rela begitu, dia dapat upah apa pahalanya? Nggak dapat apa-apa. Sementara ini kan lebih nyambung yang ini kan. Makanya si tadi dibilang lebih masuk akal yang Ishak itu tadi. Karena nggak nyambung ceritanya. Dari Ismail nggak ada, kosong, tiba-tiba 3 milenium kemudian tiba-tiba Muhammad keluar. Kan gundul peang kan. 3 milenium setelah cerita Ismail tiba-tiba Muhammad keluar nama Muhammad. Iya kan. Ini kan aneh. Ya, framing gitu ya. Framing kan. Maksa lagi kan. Nah, makanya itu tadi politik. Ini adalah cerita tentang politik Yahudi Roma dengan Arab. Nah, kita masuk sekarang ya, firman Tuhan ya. Tunjukkan. Oke, Pastor. Terima Tapi kasih, nanti Pastor. sebelum